namanya fasilitas yang kita sebut itu nantinya waktu Bapak beli kita punya 3 cara pembayaran. Bapak senang yang mana Pak? Cash bertahap, cash keras, kalau cash keras nanti ada diskon tambahan Pak, atau KPR. Oh saya mau KPR aja, KPR kita ada 3 bank Pak. Pertama Bank Penny, ya itu suku bunganya kurang lebih 6% Pak, ini ngarang ya. Yang berikutnya BCA bisa ya, atau Bapak mau Bank BTN. Nah cuma bedanya Pak, kalau Bank BTN dia pakai bunganya tuh flat, kalau yang ini fix and cap. Sampai semua dia bisa jelasin, fix and cap dan lain sebagainya. Jadi kelihatan ahli nggak? Ahli. Ini product knowledge wajib Anda kuasai, semua sampai perintilannya Anda harus kuasai. Itu tugas Anda. Tapi nggak cukup cuma produk. Pernah nggak kita kepikir jadi sales yang handal juga mengerti support? Katakan sama-sama, support knowledge. Apa coach? Support knowledge. Nah, saya bagi. Nah, ini tidak secara langsung berhubungan dengan produk, tapi mendukung penjualanmu. Ini contoh saya ya. Kadang-kadang kita di sini aja udah nggak tembus, apalagi di sini. Tapi saya mau tanya Anda serius, yang di Zoom kalau Anda serius mau sukses, ketik di kolom chat ya, bilang saya. Yang ada di ruangan ini, siapa yang mau jadi sales dianggap ahli sama konsumennya? Ini wajib kita jadi PR bersama. Support knowledge harus terus di-upgrade. Contoh, saya sales properti dulu, 20-an tahun yang lalu. Produknya apa tadi? Apartemen saya itu dulu tipenya 36. Itu awal-awal jual zaman dulu, itu belum ada Mediterania Tanjung Duren. Kami salah satu yang cukup awal yang punya 2000 unit di Pluit. Bos saya itu yang bangun Pluit Muara Karang zaman dulu, sekarang udah gak terkenal. Saya kemarin lewat, aduh apartemennya udah kumuh semua kayak rumah susun. Nah dulu itu laris, ya kan? Tipe 36 saya jualnya itu kurang lebih ya zaman dulu ya 150 juta, 180 juta, price list ada 220 juta, tergantung. Nah orang dulu suka ketawain kami punya apartemen, begitu masuk kan nggak biasa lihat apartemen kecil kan, kalau sekarang udah biasa, studio aja kan cuma 25 24. Kami itu nggak ada 25 24, kami dulu 6 kali 6 36, ada yang satu lebih gede 37 atau gandeng ya 2. Tahu nggak mereka bilangnya apa? Ih kayak kandang burung. Karena kan kotak-kotak begitu aja nggak ada ini ya, simpel. Kalau udah lewat ke di Pluitnya masih ada, cuma udah mulai kumuh. Tapi saya mulai kuasain namanya interior, karena saya banyak di situ ketemu orang-orang interior. Nah saya ngobrol-ngobrol, oh saya lihat kalau orang masuk ini bilang kecil, kita harus kasih tahu dia harus pakai cermin di depan begitu pintu. Jadi saya ajak lihat dia, kecil ya? Iya, sini saya kasih lihat contohnya Bu. Kalau ibu sudah beli ya, nanti pakai cermin itu jadi gede. Nah ini gede nih, bagus ya. Ini cuma saya cerita dramatisir ya. Wah ini bagus nih. Iya Bu, ini sama. Enggak, ini lebih gede. Sama Bu, ini cuma pakai cermin. Nanti Ibu kalau pakai cermin terus taruh dapurnya di situ kelihatan gede. Oh gitu ya. Gara-gara kita bisa bantu dia melihat sebuah gambaran kalau difurnish bagaimana, orang jadi tertarik beli. Karena kadang orang beli nggak ada gambaran, ini mau isi perabot gimana gini. Tapi begitu dilihat, oh kayak gini nih contohnya. Nah, jadi harus tahu dikit interior. Saya tahu dikit tentang AC. Kenapa? Orang suka tanya ini pakai berapa PK? Oh kalau kamar kecil gini Bu setengah aja, sama yang di sini satu itu udah kedinginan bukan? Oh 2 PK, oh jangan Bu kegedean. Nah, tahu dikit. Nah, saya tahu juga dikit tentang Feng Shui. Saya bukan orang percaya Feng Shui, tapi kadang-kadang ketemu customer aneh-aneh. Dia tanya hadap mana ini? Oh saya hadap barat. Aduh enggak sial saya ciong. Anda harus tahu loh kata ciong. Ciong itu artinya kalau orang Feng Shui bilang itu kayak lawan bertolak ke belakang. Lawan batinmu gitu, dirimu itu kayak tidak berpihak rezeki sama kamu. Ciong saya. Nah gimana dong, gara-gara kita cuma punya unit hadap barat bisa nggak jual? Saya langsung punya kasih pandangan. Pak, Bu, ini memang hadap barat kalau apartemen. Itu lihatnya dari jendela. Tapi sebenarnya ini selatan loh Bu, kalau lihat dari pintunya kan kalau rumah-rumah itu kan selatan, lihat dari pagarnya. Jadi saya ajak lihat dari sisi, bukan barat berarti ininya timur. Ya, ini timur loh. Oh gitu ya. Ada lagi yang aneh-aneh loh. Ini lantai berapa nih? 4. Mati jangan. Bu, ini memang secara itu 4, tapi lihat aja di lift Bu, kita nggak sebut 4 Bu, ini 3B. Contoh, jadi kita juga harus ngerti. Nanti dia tanya gagangnya sebelah kanan atau kiri.
Oh kalau kanan nanti cepat mati katanya, kiri hoki. Waduh. Ada lagi bilang mikul. Nah ini orang siapa yang tahu mikul? Tengah. Jadi kalau ini ada berapa unit, dia ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi misalnya ini ruko ya atau rumah ya, bukan tusuk sate loh. Tusuk sate kan jalanan. Di sini ada 5 unit, di sini ada 5 unit, berarti 11 unit. Dia di urutan ke-6. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka, kejepit hidup saya nanti. Iya hubungannya. Tapi jangan bilang begitu loh. Hubungannya dia nggak suka. Oh iya, tapi sebenarnya enggak loh Pak. Itu juga ada yang di situ ya. Ternyata dia mau lo ambil Pak, itu orang sukses loh Pak. Bapak tahu nggak sih ini? Oh dia ambil malah yang tengah. Karena kalau di tengah katanya malah hoki. Oh gitu ya? Iya kan banyak versi Pak. Nah, jadi harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar kita untuk melihat bahwa kita punya support knowledge, bukan cuma product knowledge. Apa support pendukung? Apalagi kira-kira kalau orang lalu lintas kita harus tahu. Kita harus tahu juga fasilitas di radius 2 km, di mana gereja, di mana masjid, di mana sekolah. Itu penting tuh. Mereka mau tahu tuh sekolah di mana. Ya, di sini jauh nggak dari Sutek? Wah, di sini bekas pemakaman nggak? Wah, banyak sensitifnya orang tuh, ya kan? Di mana unit komersial yang terdekat. Nah, kita harus tahu juga suku bunga bank. Apalagi tahu juga tentang legalitas. Jadi jangan pikiranmu cuma produk. Tahu juga pendukung. Katakan sama-sama pendukung. Lanjut ya. Apalagi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah general knowledge. Ada yang tahu kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia apa? Pengetahuan khusus, pengetahuan produk, pengetahuan umum. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan properti. Kalau ini mendukung penjualan properti, karena kan legalitas ada hubungan dengan properti. Suku bunga ada, ini nggak ada. Coach, ngapain saya harus kuasai ini juga? Penting. Karena kita tangani customer macam-macam. Ada yang datang suka ngobrol-ngobrol tentang politik. Baru ngobrol-ngobrol dia bilang, menurut kamu nih Ganjar atau Prabowo? Kita kalau nggak nyambung, kita nggak bisa ladenin bicara. Dia nggak suka sama kita. Ajak ngomong, kalau menurut Bapak gimana? Kemarin AHY gabung ya sama Prabowo jadi besar ya Pak. Karena kita juga baca berita. Padahal saya bukan orang politik. Ada orang politik bukan? Buat kita siapapun presidennya yang penting cuan. Yang penting jualan. Tepuk dulu buat Anda. Jadi kalau ada yang tanya saya, Coach Haryanto pendukung siapa? Anies? Ganjar? Prabowo? Buat saya yang penting siapa yang kasih cuan buat kita. Jadi saya nggak pernah tuh main-main politik 1, 2, 3 ya, itu kan pribadi aja nanti coblos siapa gitu ya. Nggak perlu, saya nggak pernah posting-posting di sosial media, di panggung, pilih ini, nggak usah. Tapi kita harus mengerti dikit politik. Tapi ada yang nggak suka ngomong politik, dia ngomong tentang anak. Ada yang ngomong tentang sekolah. Anakku ya, ibu-ibu ya, iya nih anakku di international school. Oh, internasional di mana Bu? Wah, sekarang keren tuh. Internasional cuma mahal ya Bu ya, gini. Nyambung. Ada yang suka ngomong apa? Golf. Karena saya nggak pernah main golf. Saya bisa cerita loh. Wah, Bapak biasa mainnya di hari-hari apa Pak? Wah, ini seharian dong ya. Iya, seharian saya gini. Senang. Ada lagi yang senang bahas tanaman hias di Anda bolong. Ada yang suka bahas apa? Ada nih yang nakal nih. Dia bahas apa? Waduh, sibuk apa Pak? Biasa slot. Kalau kita nggak ngerti apa tuh slot, wah saya begitu dibilang slot, saya langsung bilang, Pak main di website apa Pak? Raja 88, bola 33, atau langsung ke Kamboja Pak? Iya saya di Kamboja, saya punya teman. Jadi nggak nyambung. Ternyata tahu juga iya Pak, karena saya nggak peduli. Tapi dia